Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin sekalian, izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan sedikit kisah dan juga ajaran tentang Maulana Rumi. Maulana Jalaluddin Rumi merupakan seorang tokoh besar dalam Islam. Ia dikenal dengan ajaran cinta dan juga syair-syairnya. Namun ajarannya tidak hanya dipelajari dan juga diamalkan oleh umat Islam, namun ajarannya abadi hingga saat ini. Ajarannya dicintai oleh banyak kalangan, melewati masa demi masa, melampaui batas-batas suku, budaya, agama. Bahkan penyanyi pop Amerika seperti Madonna sekalipun menyatakan bahwa dirinya sangat terkesima dengan syair-syair Maulana Rumi. Pada tanggal 30 September, dunia merayakan hari kelahirannya dengan nama Rumi's Day, Hari Rumi. UNESCO menetapkan 30 September sebagai Hari Rumi karena sumbang asih pemikirannya terhadap ajaran kemanusiaan yang universal. Lalu, siapa sebetulnya Maulana Rumi ini? Maulana Jalaluddin Rumi dikenal terlahir dengan nama Jalaluddin Muhammad bin Husin al-Bakri. Ia lahir di Balkh di Afghanistan pada 30 September 1207. Ayahnya bernama Baha Walad, merupakan seorang ahli fikih, mufti dan juga syekh tarikat Kubrawiyah. Dari ayahnya inilah Maulana Rumi mendapatkan nasab yang tersambung dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan ibunya bernama Muminahatun, merupakan keturunan dari kerajaan Khwarizmi. Ada satu kisah menarik dalam perjalanan Maulana Rumi ketika ia masih anak-anak, yaitu ketika ayahnya mengajak Maulana Rumi bertemu dengan Syekh Fariduddin Attar. Yang kita tahu Syekh Fariduddin Attar adalah penyair sufi terbesar yang berasal dari Persia. Sebagaimana Maulana Rumi, ajarannya juga abadi hingga saat ini. Pada waktu itu, Syekh Attar begitu sangat terkesima dengan Maulana Rumi, hingga dia mengatakan, kini tengah datang sebuah lautan yang di belakangnya diikuti oleh samudra. Maksud dari Syekh Attar adalah, lautan ini adalah Syekh Bahawalad, ayahnya, yang sudah memiliki pengaruh besar dalam Islam pada waktu itu. Namun, Syekh Attar sudah bisa melihat bahwa Maulana Rumi kecil ini suatu saat nanti akan memiliki pengaruh yang lebih besar daripada ayahnya Bahawalad. Lebih lanjut, Syekh Attar menyatakan bahwa Maulana Rumi kelak akan dengan cepat memadamkan api yang bisa menghancurkan dunia. Ketika kita mendengar nama Maulana Rumi, kita juga akan tersangkut pautkan dengan nama Syekh Sams dari Tabriz, atau dikenal juga dengan nama Syekh Samsuddin Tabriz. Beliau adalah guru terbesar, guru spiritual terbesar dari Maulana Rumi. Memang Maulana Rumi sebelumnya sudah memiliki guru-guru spiritual, namun beda dengan Maulana Syekh Sams ini, karena ia mampu mengantarkan Maulana Rumi hingga ke puncak rohani yang tertinggi. Pertemuannya pertama kali dengan Syekh Sams ketika Maulana Rumi berusia 38 tahun. Di usia itu, Maulana Rumi sudah menjadi imam besar, sudah menjadi guru besar, sudah memiliki banyak pengikut. Dalam riwayat disebutkan ketika Syekh Sams bertemu dengan Maulana Rumi melihat Syekh Sams itu bagaikan guntur yang menghancurkan ketenangan Maulana Rumi, dan Maulana Rumi ingin guntur itu menghancurkan dirinya. Banyak yang menafsirkan berbeda terhadap kedekatan Maulana Rumi dan juga Syekh Sams, karena pada waktu itu mereka berdua menjadi sangat dekat. Maulana Rumi mengungkapkan begitu besarnya rasa cintanya kepada Syekh Sams, dan begitu juga sebaliknya. Dan bahkan sejak saat itu Maulana Rumi menjadi sedikit mengajar dan lebih banyak menari dan juga mengeluarkan syair-syairnya. Namun yang harus kita pahami adalah Syekh Sams adalah guru Rumi pada waktu itu, memiliki posisi yang istimewa bagi Rumi. Sebagai seorang yang telah memiliki kepekaan ruhani yang tinggi, ketika seseorang
yang memiliki ketajaman rohani bertemu dengan kekasih Allah lainnya, maka ia memiliki getaran, memiliki ketertarikan pada kekasih Allah itu. Begitu juga yang dialami oleh Maulana Rumi. Maulana Rumi merasa bahwa Syekh Syams ini memiliki pancaran ilahi yang sangat kuat, yang dengannya ia merasa jiwanya itu tertarik-tarik dengan begitu kuatnya. Ada satu kisah besar ketika Syekh Syams itu menguji Maulana Rumi, yaitu ketika Syekh Syams menyuruh Maulana Rumi membelikannya sebotol arak. Dan tentu saja kita berpikir bagaimana bisa Maulana Rumi yang sudah menjadi guru besar pada waktu itu membeli sebotol arak yang jelas-jelas dilarang oleh agama. Namun karena takdim dan juga cinta pada gurunya, akhirnya Maulana Rumi bersedia melakukannya. Dan benar saja ketika perjalanan pulang, ia didapati dikepung oleh masyarakat banyak, ia diinterogasi dengan kasar, ia diludahi bahkan dipukul. Nama besar Maulana Rumi menjadi runtuh seketika. Dan ketika keributan itu terjadi, Syekh Syams datang membela Maulana Rumi dan ajaibnya air arak tadi berubah menjadi air biasa. Maulana Rumi diuji oleh Syekh Syams karena Syekh Syams ingin muridnya itu mencapai posisi ruhani yang tertinggi, yaitu insan kamil atau manusia sempurna, yang mana ketika seseorang mendapat posisi insan kamil, maka orang itu harus melalui dua makom terlebih dahulu, yaitu makom jamal yang artinya keindahan Allah, dan juga makom jalal yang berarti keperkasaan Allah. Makom jamal dalam pandangan orang awam adalah ketika seseorang itu diberikan posisi yang enak, indah, nikmat. Sedangkan makom jalal adalah posisi di mana seseorang itu diberikan kondisi yang sedang diuji, dicoba dalam posisi yang rendah. Dan syarat dari makom jalal ini adalah manusia sekitar harus melihat dirinya itu sebagai makhluk yang hina. Begitu juga yang dilakukan oleh Syams. Ia ingin muridnya mencapai derajat insan kamil sehingga memberikanlah ujian makom jalal tersebut. Dan yang akhirnya kita mengetahui Maulana Rumi itu memegang madhab cinta, yang mana madhab cinta itu memiliki karakteristik melihat Allah sebagai Tuhan, zat yang maha pengasih, yang maha penyayang. Karena saking besar cintanya pada Allah, maka cintanya itu melebar hingga ke makhluk-makhluk lainnya. Madhab cinta melihat makhluk lain itu tidak bersifat negatif, namun bersifat positif, melihat semuanya itu dengan cinta, sebagai manifestasi cintanya kepada Allah. Kecintaan Maulana Rumi ini ia ekspresikan dalam bentuk tarian dan juga syair-syairnya. Tarian ini disebut juga tari Wirling. Ada makna humanisme universal di balik tarian itu, yaitu ketika seorang penari menari, kita bisa melihat penari tersebut mengangkat satu tangan ke atas, posisi menengadah, dan satu tangan lagi menjulur ke bawah. Ini memiliki arti bahwa kita sebagai makhluk itu meminta kepada Allah. Lalu Allah memberi kepada kita. Namun apa yang diberikan oleh Allah tidak kita simpan seorang diri, namun kita berikan juga kepada makhluk lainnya. Apa yang kita dapatkan dari Allah, kita juga berikan kepada makhluk yang lain. Dan dalam tari itu juga, sang penari itu terfokus kepada jempol matanya. Itu memiliki arti ketika kita sebagai manusia berhubungan dengan Allah ataupun makhluk lainnya, kita harus berlaku dengan cara yang terbaik. Adapun dengan syair-syairnya, karena ini adalah bulan Ramadan, bulan puasa, izinkan saya mengutip syair Maulana Rumi yang berkaitan dengan puasa. Dalam syairnya, ia mengatakan, tahanlah bibirmu dari makan dan minum, maka bersiaplah menyambut hidangan langit. Dalam syair lainnya, Maulana Rumi mengatakan, ketika engkau mengosongkan perutmu dari makanan, maka engkau akan mendapatkan perhiasan yang berharga. Menurut Karim Zamani, ia adalah seorang penafsir Masnawi terbaik. Syair Rumi tersebut berangkat dari penafsirannya atas surat Az-Zariyat ayat 22 yang berbunyi, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Penafsir lainnya menafsirkan wafis sama iris kukum, dan di langit ada sebab-sebab rezekimu. Sedangkan Maulana Rumi memiliki penafsiran dan di langit ada rezekimu, sehingga ada yang namanya jamuan rohani atau spiritual. Yang mana dalam diri kita ini terdiri dari dua entitas, yaitu tubuh dan juga jiwa. Tubuh yang terdiri dari materi dan juga jiwa yang terdiri dari imateri. Tubuh kita yang materi ini memiliki naluri, yaitu makan dan juga minum. Ketika kita terus
menuruti naluri tubuh kita, terus makan, minum, atau bahkan pada tahap yang berlebihan, maka jiwa kita ini yang bersifat imateri akan lemah. Jika jiwa kita lemah, maka kita akan sulit mengakses hal-hal yang spiritual, yang justru itu lebih luar biasa dahsyat daripada apa yang bisa dilakukan oleh tubuh kita. Dengan jiwa kita, kita bisa mengakses hal-hal yang hakikat, makna kehidupan, bahkan hal-hal rahasia lainnya. Dalam syair lain, Maulana Rumi mengatakan, seandainya manusia sekuat Rustam, puasa itu bisa menundukkannya. Rustam itu pahlawan perang di Persia yang sangat kuat. Meskipun nafsu manusia sekuat itu, namun puasa itu bisa menundukkannya. Dengan itu, puasa adalah momen di mana kita menahan naluri tubuh kita yang materi ini, yaitu makan dan minum, agar yang imateri itu jiwa kita ini bisa menjadi kuat sehingga bisa mengakses hal-hal yang spiritual. Hadirin sekalian, karena keterbatasan waktu, cukup sekian penyampaian dari saya. Semoga kita bisa terinspirasi dengan kisah Maulana Rumi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.